Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Windy Wulandari dari kelas 12 MIPA 2 ingin menjelaskan tentang perbedaan pertumbuhan dan perkembangan, menjelaskan tentang tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan mulai dari fase embrionik dan fase pasca embrionik, kemudian menjelaskan tentang perbedaan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna, dan yang terakhir menjelaskan tentang regenerasi pada hewan. Nah, di sini yang akan saya bahas pertama adalah perbedaan pertumbuhan dan juga perkembangan. Nah, apa sih itu pertumbuhan? Jadi, pertumbuhan adalah perubahan ukuran pada tumbuhan mulai dari berat, volume, dan juga jumlahnya. Nah, pertumbuhan ini juga memiliki beberapa sifat. Yang pertama yaitu adalah irreversible. Irreversible adalah suatu keadaan di mana dia tidak bisa kembali ke bentuk semula atau ke bentuk aslinya. Nah, untuk yang kedua adalah kuantitatif. Kuantitatif adalah sebuah proses perubahan yang dapat dihitung oleh angka. Nah, untuk yang ketiga yaitu hanya pada bagian tertentu saja. Contohnya hanya pada bagian meristem dan juga kolenkim. Nah, dan yang terakhir yaitu hanya dipengaruhi oleh dua hormon, yaitu yang pertama hormon auksin dan juga hormon sitokinin. Nah, ternyata pertumbuhan juga dipengaruhi oleh dua faktor nih. Jadi, faktor yang pertama itu adalah faktor internal atau faktor dari dalam, yaitu meliputi gen dan juga hormon. Nah, untuk faktor yang kedua atau faktor dari luar, yaitu meliputi air, cahaya matahari, suhu, tanah, dan juga kelembapan. Nah, sebagai contoh pertumbuhan, kita akan membahas tentang biji. Jadi, biji adalah proses yang akan berkecambah, di mana perkecambahan adalah masa berakhirnya dormansi biji atau masa berakhirnya inaktif pada biji. Nah, biji akan melalui proses imbibisi atau proses masuknya air ke dalam biji. Nah, ketika air masuk ke dalam biji, air tersebut akan membuat hormon giberelin aktif. Hormon giberelin aktif. Ketika hormon itu aktif, hormon tersebut akan mengaktifkan 3 enzim hidrolisis, yaitu diantaranya adalah protease, lipase, dan juga amilase. Nah, ketika ketiga enzim tersebut aktif, enzim tersebut akan memecah cadangan makanan pada biji. Nah, ketika cadangan makanan pada biji dipecah, maka akan membentuklah sebuah energi, dan energi itulah yang nantinya akan berkecambah. Nah, di samping ini saya ada sebuah foto. Nah, gimana? Udah dilihat gambarnya? Jadi diingat ya, pada biji itu yang dimulai dari sebuah biji, kemudian biji akan mengalami proses imbibisi atau masuknya air ke dalam biji, kemudian mengaktifkan hormon giberelin mengaktifkan 3 enzim hidrolisis, yaitu protease, lipase, dan amilase. Kemudian 3 enzim tersebut akan memecah cadangan pada biji. Kemudian ketika cadangan makanan pada biji dipecah, akan terbentuklah sebuah energi, dan energi itulah yang nantinya akan berkecambah. Nah, jadi selanjutnya saya akan membahas tentang perkembangan. Nah, perkembangan adalah suatu proses makhluk hidup menuju kedewasaan atau pematangan fungsi organ. Dan ternyata perkembangan juga memiliki sifat nih, tapi sifatnya bertolak belakang dengan sifat yang dimiliki oleh pertumbuhan. Jadi, yang pertama adalah reversible. Reversible adalah suatu keadaan di mana bisa kembali ke bentuk semula atau ke bentuk aslinya. Nah, yang kedua adalah kualitatif. Kualitatif adalah suatu proses perubahan yang tidak bisa dihitung oleh angka. Nah, untuk yang ketiga terjadi di semua bagian. Nah, dan yang terakhir adalah dipengaruhi oleh semua hormon. Nah, itulah penjelasan tentang perbedaan pertumbuhan dan juga perkembangan. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan mulai dari fase embrionik dan juga fase pasca embrionik.
Bukan hanya tumbuhan saja yang bisa mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan, tetapi hewan pun bisa. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan terbagi menjadi dua fase. Yang pertama yaitu fase embrionik dan juga fase pasca embrionik. Nah, untuk fase embrionik dimulai dari zigot. Zigot adalah hasil peleburan dari sel sperma dan juga sel ovum. Nah, ketika sel sperma dan sel ovum melebur, mereka akan menjadi sebuah zigot. Nah, kemudian zigot akan mengalami pembelahan sel, mulai dari 1 sel, 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel, dan sel-sel seterusnya. Kemudian ketika sudah mencapai 32 sel, dia akan membentuk sebuah gerombolan atau bergerombol seperti buah anggur. Nah, di mana bentuk itu sudah kita dapat sebut sebagai morula. Nah, kemudian morula akan mengalami perubahan lagi menjadi blastula. Nah, blastula adalah struktur yang sudah memiliki rongga. Nah, dan rongganya ini disebut dengan blastosol. Blastula akan mengalami proses invaginasi atau proses pelekukan ke dalam yang membentuk 3 lapisan tubuh. Dalam proses ini disebut dengan gastrulasi, namun pada tahapannya disebut dengan gastrula. Gastrula sudah dibentuk oleh 3 lapisan tubuh, dan apa saja sih 3 lapisan tersebut? Oke, yang pertama yaitu lapisan paling luar disebut dengan extrodem, dan lapisan paling tengah disebut dengan mesoderm, dan lapisan paling dalam disebut dengan endodrem. Nah, 3 lapisan tersebut nantinya akan membentuk sebuah organ-organ yang akan nantinya menjadi manusia atau hewan. Nah, dan proses pertumbuhan organ ini disebut dengan organogenesis. Nah, nanti di samping ini ada sebuah gambar tentang fase embrionik dimulai dari zigot sampai gastrulasi. Nah, untuk fase yang kedua yaitu fase pasca embrionik, berarti fase pasca embrionik berarti fase setelah fase embrionik, di mana itu pada umumnya hewan tersebut akan mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan menjadi hewan muda dan hewan dewasa. Nah, namun itu pada umumnya. Ada yang menarik yaitu ada hewan yang melalui proses pasca embrionik, yaitu contohnya seperti pada hewan invertebrata atau seperti serangga yang kita kenal sebagai metamorfosis. Nah, ada yang namanya metamorfosis. Jadi metamorfosis adalah suatu perubahan yang terjadi pada suatu hewan yang terjadi secara berkala atau periodik. Nah, kemudian metamorfosis ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu metamorfosis sempurna, dan yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Nah, untuk metamorfosis sempurna, pada metamorfosis sempurna, perubahan yang terjadi setiap tahapannya itu sangat mencolok atau jelas. Nah, hal ini karena mungkin karena dia mengalami 4 tahapan. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu seperti katak, kupu-kupu, dan juga nyamuk. Nah, kita akan menjelaskan tentang 4 tahapan tersebut. Jadi, dimulai dari sebuah telur, kemudian telur akan menetas menjadi larva atau ulat, kemudian larva akan berubah lagi menjadi pupa atau kepompong, kemudian pupa atau kepompong itu akan berkembang lagi menjadi imago atau hewan dewasa. Nah, jadi dalam 4 tahapan tersebut bisa disebut dengan metamorfosis sempurna. Nah, berbeda dengan metamorfosis tidak sempurna. Nah, metamorfosis tidak sempurna, perubahan yang terjadi pada setiap tahapannya itu tidak mencolok atau tidak jelas. Nah, kemudian bisa dikatakan seperti itu karena dia hanya mengalami 3 tahapan saja. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah contohnya kecoa dan juga belalang. Sebagai contoh belalang,
dia dimulai dari sebuah telur, kemudian telur tersebut akan berubah menjadi nimpa atau hewan muda, kemudian nimpa akan berubah lagi menjadi imago atau hewan dewasa. Nah, jadi perubahan yang terjadi pada metamorfosis tidak sempurna ini karena nimfa dan imago. Karena nimfa dan imago itu perubahannya tidak terlalu jauh, hanya berbeda dalam bentuk ukurannya saja. Nimfa memiliki ukuran yang sangat kecil atau lebih kecil daripada imago. Kemudian imago memiliki ukuran yang lebih besar dari nimfa dan mungkin memiliki tubuh yang lebih sempurna. Nah, yang terakhir yaitu regenerasi pada hewan. Nah, regenerasi adalah mengembalikan kembali sebagian tubuh yang rusak atau terlepas untuk kembali menjadi bentuk yang semula. Nah, ada yang memar, ada yang ringan seperti luka, ada yang sebagian tubuhnya hilang, dan ada juga yang sebagian membuat seluruh tubuhnya itu menghilang. Nah, itulah pengertian dari sebuah regenerasi pada hewan. Nah, itu saja penjelasan dari saya tentang pertumbuhan dan perkembangan, lalu tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan, mulai dari fase embrionik dan fase pasca embrionik, lalu perbedaan tentang metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna, dan yang terakhir yaitu adalah regenerasi pada hewan. Cukup sekian. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.